Halo semua, perkenalkan saya Dr. Vera, staf penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Nah, saya mengampu mata kuliah ilmu penyakit dalam, khususnya ilmu kesehatan lansia, yaitu geriatri. Video ini dibuat merupakan penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut PDD UKT PT di bidang pengajaran yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan dalam sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah mata kuliah ilmu penyakit dalam, khususnya geriatri. Ada 3 topik yang harus dikuasai oleh mahasiswa, yaitu 1, polifarmasi pada lansia, yang kedua jatuh dan fraktur pada lansia, yang ketiga adalah sindrom delirium akut pada lansia. Nah, diharapkan dengan 3 mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengerti, memahami bagaimana berinteraksi dengan pasien lansia, kemudian bagaimana menangani pasien lansia dengan jatuh dan fraktur, menangani pasien lansia dengan polifarmasi, menangani pasien lansia dengan sindrom delirium akut di tahap awal, kemudian merujuk dengan baik, kemudian mengerti harus ke siapa dirujuknya. Nah, bagaimana cara memberikan mata kuliahnya adalah secara teori diberikan baik online maupun onsite. Kemudian diikuti dengan simulasi itu dalam bentuk onsite. Di antara para mahasiswa sendiri ada yang kita buat, kita dandanin seperti lansia dengan adanya blindfold, dengan adanya earplug, sehingga menyerupai lansianya itu matanya tidak terlihat, kupingnya tidak mendengar, dan kemudian kita minta temannya untuk melakukan asuhan berinteraksi dengan pasien tersebut, yaitu dengan cara membantu untuk lansianya berdiri, jalan, maupun tiduran, tapi membantu dia transfer. Nah, kemudian yang lainnya adalah selain simulasi, mahasiswa akan diajak untuk ikut dalam layanan geriatri di rawat jalan, rawat inap, maupun rawat rumah, di mana mahasiswa bisa melihat sendiri dan terlibat langsung dalam penanganan pasien lansia. Untuk mendapatkan nilai di mata kuliah ini, mahasiswa klinik atau disebut juga koas itu kita dapatkan nilai dari mini CX. Mini CX itu berarti kita melihat bagaimana mahasiswa melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien lansia, biasanya setting rawat inap, tetapi kita mintakan sampai dia bisa untuk mendapatkan diagnosis, terutama untuk mendeteksi sindrom geriatri di pasien tersebut. Selain itu, juga mata kuliah ini mahasiswa bisa mendapatkan nilai dari pembuatan sari pustaka. Sari pustaka mengenai salah satu sindrom geriatri yang kita tetapkan, kemudian dibahas secara tuntas dalam level untuk dokter umum, bersama dengan teman-temannya dan dipandu oleh saya. Nah, sekarang kita akan bicarakan mengenai delirium dan jatuh pada pasien lansia. Biasanya pasien-pasien yang lansia ini datang ke IGD kenapa? Karena memang pasiennya itu gaduh gelisah. Nah, kemudian gaduh gelisahnya tiba-tiba bingung, bicaranya kacau. Kalau ada yang seperti itu ditambah dengan halusinasi visual, itu biasanya bukan karena dia mendadak gila, tapi itu yang kita bilang acute constitutional syndrome atau sindrom delirium akut. Ya. Nah, terus itu bedanya apa dengan schizofren atau sakit jiwa? Nah, biasanya terjadinya akut bingungnya. Kemudian fungsi kognitifnya menurun secara akut. Ada gangguan pemusatan perhatian. Dan ini merupakan suatu emergency. Jadi bukan sesuatu yang, oh ya ini pasiennya ngadap. Nah, ya.
Nah, ini kalau kita lihat epidemiologinya, end of life itu 80%. Artinya apa? Orang-orang yang sudah mau mati, ada orang dibilang, oh ada halusinasi visual, lihat orang-orang yang sudah mati. Nah, itu mulai delirium ya. Ya. Jadi, jadi gejalanya onsetnya akut, bingung, disorientasi, dia nggak tahu ada di mana, dia nggak tahu jam berapa, pagi, siang, malam, dia nggak tahu itu siapa, pokoknya semuanya itu membingungkan buat dia. Dan ingat bahwa berfluktuasi dari sekarang, misalnya pagi dia nggak apa-apa, tapi mulai sore mulai ngaco. Terus kemudian juga yang penting adalah ini reversible. Jadi kalau kita bereskan faktor pemicunya, itu akan pulih kembali. Nah, tetapi konsekuensinya adalah meningkatkan mortalitas, ya kan? Nah, kalau tidak ditangani segera itu meningkatkan mortalitas. Kemudian menurunkan fungsi kognitif, menurunkan status fungsional pasiennya, dan yang paling jelas itu adalah jatuh. Makanya kita kemarin belajar mengenai jatuh. Nah, disimulasikan bagaimana caranya eh, kita menolong lansia itu dengan segala keterbatasan panca inderanya, dengan mungkin ada risiko deliriumnya, bagaimana membuat dia nyaman, bagaimana membuat penolongnya juga nyaman dan aman, memindahkan dari kursi roda ke bed, bed ke kursi roda. Sebab kalau tidak disimulasikan, tidak tahu yang betulnya itu seperti apa. Nah, kalau tidak tahu, main diangkat aja, kaget pasiennya mukul, nah, yang nolong kaget dilepaskan, akhirnya jatuh dua-dua. Ini kriteria diagnostiknya pakai CAP ya. Acute onset fluctuating, terus kemudian gangguan pengungkapan perhatian, alur pikirnya kacau, dan ada penurunan kesadaran. Jadi ini deteksi dininya bagaimana? Biasanya kalau keluarga itu mendeteksi, oh ini ada yang nggak benar, ini kok biasanya dia kenal saya, sekarang kok tiba-tiba dia tidak kenal saya. Nah itu ada yang tidak betul. Nah, jadi yang tidak betul itu apa? Yang tidak betul itu ada bersifat akut. Nah, itu biasanya pertanyaan ini, biasanya ini nggak kayak gini, kok tambah bingung sekarang. Nah, ini bisa sensitivitas dan spesifitasnya lumayan lah, 80%, 71% untuk mendiagnosis sindrom delirium akut. Ini adalah faktor predisposisi sindrom delirium akut. Usia, ya, laki-laki, gangguan fungsi kognitif, frail itu jalannya sudah mulai susah, gangguan visus, gangguan pendengaran, polifarmasi, jadi banyak obat. Nah, ini faktor predisposisi ini seperti kartu yang diberdirikan. Jadi kalau tidak ada angin, tidak mungkin runtuh. Jadi mungkin ada faktor predisposisinya, tetapi kalau tidak ada faktor pemicunya, tidak terjadi sindrom delirium akutnya. Nah, Fuji, kira-kira apa tuh faktor pemicunya? Faktor pemicu daripada delirium itu sendiri ya dok. Mm-mm. Apa tuh faktor pemicunya? Kan tadi udah belajar, bukan? Iya dok. Seperti penyakit-penyakit itu sendiri dok. Dari yang di pasien itu eh, apa derita. Misalkan pasiennya hiponatremi gitu-gitu dok. Ya, Atau jadi stres HI. metabolik ya. Nah, stres metabolik itu bisa macam-macam, bisa berupa obat, bisa berupa gangguan elektrolit, hipoksia, infeksi, retensio urin atau retensio feses, iatrogenik, nyeri tidak terkendali. Nah, jadi oleh karena itu, itulah faktor pemicu dari sindrom delirium akut.
Jadi kalau seandainya terjadi pasien lansia datang dengan sindrom delirium akut, Jessica, jadi tata laksananya bagaimana? Menyesuaikan dengan penyebabnya, Dok. Benar. Jadi faktor pemicu ini harus diidentifikasi dan ditata laksana. Baru dia deliriumnya bisa membaik. Kalau tidak ya nggak bisa. Kamu kasih obat jiwa nggak bisa, obat penenang nggak bisa. Karena memang masalahnya adalah di sini. Nah, obat-obat apa tuh obatnya? Obat itu biasanya kebanyakan obat jiwa, ya, yang bisa membuat tambah delirium. Nah, jadi kalau memang dia karena obat deliriumnya, obatnya dilepas, bukan malah ditambahin lagi obat jiwa itu salah, ya. Nah, jadi tata laksananya tadi sindrom delirium akut tuh bukan obat jiwa yang awalnya, yang pertamanya itu. Nah, jadi kapan kita berikan obat antipsikotik, obat jiwa? Nah, kalau dia membahayakan nakes atau membahayakan dirinya sendiri dan sudah dicoba dengan verbal deeskalasi, nggak bisa. Dirayu-rayu, diomong-omongin, itu nggak bisa. Nah, kenapa sih kalau kita langsung kasih antipsikotik aja, Mario? Kalau dikasih antipsikotik tetap, meskipun dia lebih tenang, tapi tetap eh, underlying disease yang membuat pasiennya jadi delirium masih belum teratasi, jadi bisa tambah parah. Hmm, jadi justru malah kalau evidence-nya tuh apa? Antipsikotik itu ada efek samping. Efek sampingnya bisa stroke, bisa heart attack, bisa aritmia jantung, bisa jatuh sampai ke ada kematian. Jadi makanya kalau kita terpaksa berikan antipsikotik, kita bilang sama keluarganya ya kita terpaksa kasih karena dia membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, tetapi dosisnya kita kurangin dan tapi meskipun dosisnya dikurangin, itu tetap bisa menimbulkan apa side effect ya. Nah, jadi ini seperti ini dia sedang delirium. Aduh, Tuhan, tolong. Ibu dekat. Ibu dekat. Iya, iya. Hapus kok, hapus. Iya, nggak apa-apa, aku ya tahu kok. Ya. Nah, jadi gelisah seperti ini. Jadi kalau kita kasih penenang gimana? Ya, penenang itu bukan solusi, sebab penenang itu menurunkan mobilitas. Nah, kalau di pasiennya tiduran aja kan kayak begini, keluar semua ulkus dekubitusnya. Ya, jadi harus dibagaimanakan gitu kan? Yang jelas bahwa identifikasi dari faktor pemicunya itu penting, ya. Nah, biasanya paling gampang itu obat, ya. Obat itu dilihat, obat tidak ada indikasi kuat, stop. Kemudian kalau memang bisa dilakukan tata laksana non farmakologis, berikan. Jangan main dikasih obat aja. Nah, kalau bisa jangan pakai obat yang delirogenik, ya udah, jangan berikan, ya. Nah, terus ini obat-obatnya nih, ya. Kalau dilihat narkotik segala macam ya jarang. Biasanya yang sering itu diberikan adalah obat jiwa, ya, sama obat pilek, antihistamin dan sebagainya itu jadi masalah, ya. Nah, itu. Nah, terus kemudian kita pemeriksaan fisik. Pada saat pemeriksaan fisik, William, itu kita temukan seperti ini. Nah, jadi ada timbunan apa makanan yang sudah membusuk di antara langit-langit dan gigi palsunya kejebak. Nah, jadi kalau seperti ini yang terjadi, terlihat di sini memang palatumnya merah. Ya, karena ini udah busuk, merah, meradang, sakit. Pasien tidak mau makan, tambah delirium karena dehidrasi, karena gangguan elektrolit.
Kalau ini kamu lihat di sini, ini gusinya merah meradang, ya. Itu apa? Efek dari gingivitis. Ini pasiennya itu dikonsulkan karena sering menggigit. Semua orang digigit, mantunya digigit, anaknya digigit, ya. Nah, terus kemudian caregivernya digigit. Nah, dia sudah lewat dua dokter penyakit dalam, satu dokter neuro, satu dokter jiwa. Dan semuanya berusaha mengobatin, tapi tidak ada yang berhasil. Tetap keluhan menggigit itu ada. Nah, setelah kita periksa, ternyata dilihat di sini ini mulai gangren. Nah, ini memang pasiennya DM. Nah, jadi kalau mulai gangren ya, kelihatan di sini juga mulai merah-merah, ini berarti memang menuju ke kematian jaringan, nekrosis jaringan. Dan itu sakit, ischemic pain. Ini juga di pantatnya ada ulcus decubitus. Nah, ini lihat, waktu awal dia belum dipasang kateter, itu yang terlihat apa di sini, William? Hmm, Apa ini di sini? itu kemerahan sih dok, kemerahan bengek. Heeh. Karena apa? Karena lembab, karena ditumbuhin jamur. Jadi merah seperti ini dia gatal, dia garuk, nah, tambah parah ya. Ini BAB yang mengerasnya waktu kita sudah keluarkan. Ini awalnya pasien dikonsulkan karena teriak-teriak nggak mau tidur. Tolong! Yo saya orang yang kotor nih. Ah! Aku Nah, jadi seperti itu nggak bisa tidur ya. Setelah dibereskan, ini diobatin pantatnya, ini BAB-nya dikeluarkan, deliriumnya reversible. có sân có ai yêu thế phần ni thì chẳng nên sự hàn thì hàn nhẹ đang tay theo một tí xì. Dan tidurnya otomatis baik ya. Nah, jadi sejauh ini ada yang mau tanya? Saya izin bertanya, dokter. Bagaimana membedakan delirium akut dengan demensia progresif secara klinis pada pasien geriatri, dok? Ya, kalau pasien delirium itu kan akut dia onsetnya kan. Nah, dan awal kalau kita tanya keluarganya, keluarga bilang enggak, biasanya enggak gini kok. Tiba-tiba dia bingung secara akut. Itu yang paling gampang. Nah, kalau demensia itu dia memang udah lama kayak gitu. Nah, jadi kalau ditanya, ya emang udah lama dok, sering pusing, apa lupa-lupa dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, cuman yang sering kali terjadi adalah pada prakteknya adalah delirium superimpos demensia. Jadi artinya sudah ada demensia baseline-nya, terus karena dia ada faktor pemicunya, ada gangguan metabolik, terus tiba-tiba dia menjadi delirium. Jadi terus gimana kan kita bingung ya sebagai dokter umum. Nggak usah bingung. Yang bisa reversible yang mana? Delirium toh. Nah, jadi kalau sudah tahu yang bisa reversible itu delirium, ya berarti kalau seandainya pasien demensia ini datang ke praktek kita dan dia dalam kondisi yang kurang baik, dalam artian keluhannya keluarganya ini marah-marah melulu nih dok. Tapi mereka tidak bisa membandingkan apakah ini biasanya begini, tidak biasanya atau apa. Anggap aja delirium dulu. Kenapa? Sebab itu ada komponen yang reversible. Anggap dulu delirium, setelah itu dicari faktor pemicunya. Kalau sudah ketemu, atasi itu. Setelah itu diatasi, biasanya deliriumnya pulih. Nah, baseline-nya itu mungkin ada fungsi kognitifnya terganggu, tapi baseline-nya itu ternyata masih lumayan, dok. Memang nggak bisa jadi direktur, tapi dia masih bisa sikat gigi sendiri. Misalnya.
dia masih bisa pakai baju sendiri, masih bisa makan sendiri. Nah, lumayan. Karena pada waktu dia delirium, dia nggak bisa semua itu. Nah, jadi kan lumayan gitu kan. Ya, itu. Ada lagi pertanyaan? Baik, dokter. Terima kasih. Dan mau izin bertanya, kalau pada sindrom delirium akut ini kan apakah sangat rentan untuk terjadi berulang gejalanya gitu dok setelah dia habis dirawat gitu atau nggak habis dipulangkan, dan gimana kita mengetahui bahwa oh ini tuh kegagalan dari tata laksana atau mungkin oh ternyata penyebabnya tidak teridentifikasi gitu dok, gimana kita cara tahunya ketika lansia ini oh berulang nih deliriumnya, apakah itu gara-gara gagal tata laksana atau justru karena penyebabnya itu belum teratasi gitu dok. Ya, jadi biasanya gini, faktor pemicu itu selalu kita bereskan sebisa-bisanya, kita identifikasi dan kita bereskan. Nah, terus setelah beres, biasanya dia membaik, deliriumnya hilang, ya kan? Nah, tapi karena dia punya faktor risiko itu banyak, faktor pemicunya ini harus dijaga terus, jangan sampai ada. Nah, misalnya kalau tiba-tiba dia dibawa misalnya ke Jakarta karena sering jalan macet, susah cari WC misalnya. Jadi minumnya ngurang dia. Ah, saya nanti susah ini, udah aja saya nggak minum. Nah, dehidrasi kan? Nah, udah delirium dia. Nah, jadi sebenarnya kalau begitu delirium ini sudah teratasi, programnya apa? Programnya adalah setiap hari itu monitoring ketat. Jangan sampai makan kurang, minumnya kurang. Ada obat-obat yang masuk, nggak puguh, tiba-tiba masuk. Ada pipis yang tertunda, ada BAB yang tertunda, ada infeksi, ada jamu atau suplemen apapun yang kita nggak tahu masuk, ya kan? Ada nyeri yang tidak terkontrol, mungkin karena apa ada luka, nggak ada yang tahu. Jadi itu tuh memang menjadi jengkel karena very close monitoring gitu kan. Artinya bahwa terus dijaga terus sampai kapan ya? Sampai Tuhan panggil. Jangan sampai dia delirium lagi karena faktor risikonya banyak memang di orang. Jadi ya udah jaga terus. Selama itu terjaga terus, selama pelaku rawatnya, keluarganya, paid caregiver-nya itu bekerja sama dengan kita nggak ada masalah. Karena dia akan jaga terus sampai Tuhan panggil. Dan itu menjadi kalau mereka mengerti konsepnya, mereka excited. Oh ya, oke dok, lain kali kita jangan sampai biarkan sampai terjadi deliriumnya. Jadi berusaha mereka. Tapi kalau mereka itu sebodoh amat, yang penting saya dibayar, nggak mau biasanya. Dan tidak mengerti bahwa emang kenapa sih kita harus jaga kayak gini, gitu-gitu amat sampai pipis berapa, minum berapa, diukur, sampai makannya apa, dilaporin, dasar dokternya nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi memang seperti itu. Ada Baik, lagi dok. pertanyaan? Terima kasih dok. Ada? Ya. Kalau nggak ada, kita akhirin dulu ya. Nanti besok kita diskusi kasus ya. Baik, dokter. Baik dokter, terima kasih dok. Sidang. Ini merupakan sesi simulasi di mana mahasiswa belajar bagaimana cara melakukan transfer, membantu pasien lansia berpindah. Nah, berpindah yang sering terjadi adalah berpindah dari kursi roda ke tempat tidur atau sebaliknya. Dan berpindah dalam artian pasien tersebut melorot pada saat berbaring di tempat tidur. Jadi mahasiswa diajarkan bagaimana caranya menolong pasien lansia tersebut tanpa mencederai pasiennya maupun mencederai penolongnya.
Kemudian juga mahasiswa diajarkan bagaimana menggunakan bantuan transfer belt agar pasien tidak jatuh pada saat proses transfer tersebut. Dalam simulasi ini, mahasiswa dimintakan untuk memakai blindfold dan kemudian menggunakan earplug untuk menyerupai lansia yang tuli dan buta. Nah, dalam kondisi tuli dan buta ini, lansia tersebut dibaringkan di tempat tidur dengan tinggi sesuai dengan tempat tidur biasa yang sering kita jumpai di rumah-rumah. Kemudian kita mintakan temannya untuk menjadi keluarga dari pasien tersebut dan membantu untuk mengganti pampers. Nah, pada simulasi ini mahasiswa diharapkan untuk mengerti beban kerja pelaku rawat atau caregiver dan berusaha memperingan beban kerja tersebut dengan cara meningkatkan kinerja fisik dari lansia. Terima kasih.